Halo guys, ini ramah banget gua. Welcome back to our channel informatif, balik lagi sama gua Mahtum. Kali ini kita mau bahas apa ya? Yang pasti kita lagi mau agak sedikit julid. Karena berdasarkan komen, ada yang komen, Bang, jangan bahas kelebihannya mulu Bang. Karena setiap yang ada kelebihannya juga pasti ada kekurangannya. Bahas dong. Kita bahas sekarang kekurangan dari R3 GX. Lo mau tahu apa? Stay tune. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki MT Haryono, di Jalan MT Haryono, di Wisma Indomobil 1, Kapling 8, lantai dasar. Sekarang di samping gue udah ada R3 GX-nya nih yang kita lagi mau coba korek-korek. Kenapa korek-korek begini ya? Kan bisa aja korek-korek gini. Korek gas dong. Anyway, ini mobil harganya 272.500.000 yang manual. Kalau lu mau matic 283.500. Karena manual dan matic selisih biasanya 11 jutaan doang. Nah, itu belum net harganya. Nanti kalau mau tahu ya, harga netnya, lo boleh tanya ke toko net. Mungkin buat bulu tangkis. Harga habisnya berapa, nanti kita tanya aja langsung sama si Om Sandi nih. Dia biasanya punya promo yang menggelegar. Dar! Ya, nantilah itu. Nah, sekarang kita langsung dari mana dulu ya, men? Dari ini. Ini yang sering dinotis nih, yang nanya. R3, kenapa lampunya masih halogen? Gitu. Kenapa? Padahal harganya sudah segitu. Ketika yang lain lampunya sudah putih-putihan, sudah LED-LED-an. Kenapa di halogen? Sekarang gua tanya balik. Emang sih lebih keren lampu putih ya. Bahkan XL7 juga udah putih lampunya. Tapi kalau gua tanya balik, apakah mereka proyektor? Waduh. Bukankah mereka hanya multi reflektor gitu? Karena ini lampunya sudah proyektor. Oke, memang dari segi halogen memang mungkin ada sebagian yang anggap kurang lah ya. Tapi dia udah proyektor loh, dan proyektor punya keunggulan tersendiri, lebih fokus lampunya, jadi lebih oke. Ya itu sebenarnya kalau masalah kuning atau putih selera sih ya. Tapi sebenarnya yang kuning ini justru punya kecenderungan lebih kuat untuk menembus kabut dibandingin yang putih. Kalau yang putih bisa bias aja tuh kalau ketemu kabut. Ya, bahkan maksudnya kalau lagi nggak ada fog lamp pun lampu yang kuning itu bisa lebih efektif gitu. Terus yang kedua, nggak ada di RL. Katanya mobil-mobil kekinian harus ada di RL-nya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, kalau lo mau yang ada di RL-nya, belinya yang sport, jangan yang GX, gitu. Tapi kalau mau dipasang kan sekarang sebenarnya itu aftermarket ya, bisa-bisa aja kayaknya kalau mau dipasang dan gampang-gampang aja, nggak ada masalah sih. Jadi menurut gua dari bagian depan yang kita lihat ya dengan harga segitu mungkin yang bisa dinotis dua itu bagian lampu. Tapi kan sebenarnya nggak terlalu urgent ya men. Sekarang kita ke bagian samping men, sini aja ya. Sekarang kita di bagian samping nih. Apa ya? Oh ini. Kenapa sekelas R3 GX bahkan belum ada talang airnya? Ini ada. Ini ada. GX harusnya emang nggak ada talang airnya guys. Tapi ini ada karena ini kayaknya dapat promo khusus dari Om Sandi. Si Om Sandi tuh biasa dia ngasih aksesoris tambahan, bahkan kalau beli di tipe bawah pun dia akan kasih aksesoris seperti yang tipe atas. Janjinya begitu. Nanti lu buat tanya aja langsung. Ini ada sih. Jadi aman lah, itu nggak jadi kekurangan ya. Apalagi ya men, body kit nggak bisa ditambah, atau bahkan tipe yang di atasnya sport juga ada sih. Tapi dengan harga segitu ini masih worth it menurut gua. Nah ini ada kucingnya malah. Kadang-kadang suka diam-diam dia ngencingin. Tapi biasanya kalau kucing kencing itu dia nandain wilayah. Jadi kalau mau nandain wilayah, lo udah langsung ke bagian belakang nih. Ini, kucing ngasih tahu tadi, bang, remnya kok masih tromol gitu kayaknya. Tapi gue tanya balik, mobil keluarga yang harganya segini, kayaknya juga semuanya pada pakai tromol ya men? Ada sih yang double disc, tapi harganya jauh di atas ini. Tapi menurut gue tromol masih cukup lah untuk di mobil keluarga ini. Atau kalau lo punya komentar lain boleh komentar di kolom komentar, dan nanti kita tanyain aja, kita confirm lagi ke Om Sandi ya. Mungkin dia punya alasan juga. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah guys, sekarang kita di bagian belakang. Anyway, sebelum kita bahas nih, kita julitin bagian belakang ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin lo ada pendapat lain, lo punya apa ya, biasanya kan yang nonton nih para penonton nih lebih jeli melihat sesuatu. Wah, seru sih kalau baca ya. Anyway, nyari kekurangan nih kita di bagian belakang. Ada yang nanya, Bang, kenapa R3 GX
Padahal udah keren, hybrid, tapi belum ada spoiler. Gue balik nanya, hubungannya hybrid sama spoiler apa? Tapi ya udahlah, kita jawab aja. Nih ada spoilernya. Oke. Aslinya nggak ada sih. Si Gek ini aslinya belum ada spoiler. Tapi katanya, sekali lagi kalau lu beli sama si Om Sandi, ininya bisa ada. Ya nanti lu tanya aja langsung lah. Nanti kita confirm juga. Terus apa lagi ya? Kamera parkir, nggak ada. Ini mobil memang belum ada kamera parkirnya. Tapi sudah gue lihat, wah ternyata ada. Apakah ini adalah clue dari si Om Sandi tentang promo yang dia punya? Nanti kita confirm juga. Aslinya karena dia belum ada kamera parkir nih. Sama ban serepnya di kolong sini gue ngeliatnya susah. Karena kalau gue harus masuk ke kolong, males juga ya. Dia ban serepnya dia nggak sama seperti yang terpasang ya. Jadi dia pakai bukan ban kaleng ya, ban baja gitu. Dia kayak ban serep lah, ban serep standar gitu. Gitu. Emang iya sih, itu faktanya memang begitu. Tapi sebenarnya kalaupun boleh kasih sedikit counter tentang itu, ban serep itu berbeda, ada keuntungannya juga. Kenapa? Karena kita jadi tahu bahwa kita sedang pakai ban serep, bukan pakai ban yang sebenarnya. Jadi ketika kita ingat kita pakai ban serep, ban aslinya kita bisa langsung benerin, mungkin pecah atau mungkin bocor atau mungkin hilang. Wah, beli lagi dong. Ya pokoknya gitulah. Sekarang ke bagian apa ya? Dalam ya. Tapi sebelum kita ke bagian dalam, kita tanya aja dulu sama Om Sandi nih, kira-kira dari kekurangan-kekurangan itu apakah beliau punya jawabannya? Atau dia punya solusinya? Kita tanya aja langsung sama Om Sandi. Yuk. Nah guys, tadi kan kita udah ya sedikit-sedikit ngorek-ngorek, ngejulit-julit ini mobil. Ya, aduh gue jadi malu. Sekarang ada Om Sandi nih, Om Sandi. Halo, apa kabar Om? Baik Om. Baik ya. Kita mau nanya nggak enak nih sebenarnya. Karena konsep kita kali ini kita lagi nyari kekurangan dari ini mobil. Tadi ke bagian samping tuh dia aslinya kan nggak ada talang air. Tidak ada. Nggak ada spoiler belakang. Nggak ada juga. Nggak ada kamera parkir. Nggak ada. Kok ini ada? Nah, kebetulan memang kita mencari review yang memang yang ditanyakan oleh teman-teman netizen Infomotif, ya kan. Kita sediain unitnya yang memang sudah lengkap. Sudah lengkap gitu loh. Kebetulan memang dengan tipe yang tidak ada, yang dia aslinya tidak ada, tapi kita lengkapi sebelumnya gitu loh. Nah, jadi untuk teman-teman Infomotif nggak perlu khawatir kalau ingin membeli unit R3 tipe GX, itu semua kekurangan yang tadi disebutin nih sama manajemen Infomotif. Itu Sandi lengkapin semua Om. Waduh, aksesorisnya ya? Aksesorisnya, pokoknya Sandi lengkapin semua seperti spoiler, talang air, kamera mundur. Itu Sandi lengkapin semua. Itu bagian dari promo yang lu punya ya Om? Itu dari promo yang kita punya. Hanya di lu ya? Hanya di kita gitu. Hanya di Sandi deh, jangan di kita. Kalau di kita kayak untuk semua. Iya. Nah, ngomongin harga nih, langsung aja deh to the siap, point. Siap. Harga tadi kan kalau ini 283. Betul. Langsung aja lihat diskon berapa dah gitu. Diskon di 30 jutaan Om. Nggak pakai up to, udah 30 jutaan aja. Wah. Gitu Om. To the point. Terus promonya kayak model mungkin ada ya promo apa, paket kredit dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk paket kreditnya itu, kalau untuk si R3 Hybrid ini kita start DP itu mulai dari 10% Om. 10% itu kalau kita untuk kalkulasiin sih estimasi bisa di DP di angka 10 jutaan doang. Dengan angsuran di angka 5,8 jutaan, itu di angka 5 tahun kayak gitu. Nah, tapi untuk teman-teman Infomotif, kalau ingin yang angsurannya lebih ringan nih, misalkan pengen angsurannya di angka 3,5 juta atau di 4 jutaan, kita juga bersaing sih Om yang namanya hitungan kayak gitu kan. Boleh di compare dengan hitungan sales-sales lain atau memang punya hitungan sendiri, misalkan atau punya sudah dapat hitungan lah intinya. Boleh minta dulu sama Sandi, Om ini saya dapat, Mas Sandi saya punya hitungan seperti ini. Bisa gak program yang Sandi miliki yang dijanjikan dapat semua itu dengan hitungan di bawah ini? Kirim aja hitungannya, Sandi bakal berikan yang lebih baik seperti itu. Intinya kalau lu punya keinginan apa, ngomong aja. Ngomong aja. Nah, kalau untuk kadang kalau ingin ngomong juga bingung dia Om, dia belum tahu nomor Sandi nih Om. Ah, nomornya di mana? Nah, untuk nomor Sandi ini ya bisa dihubungi Sandi di WA atau WhatsApp, di WA atau telepon di 0812 1300 4656 atau yang mau cek katalog dari Suzuki nih, boleh ke Instagram Sandi di @suzuki_strada_id. Kayak gitu. Nah, kalau untuk mobil test drive-nya juga buat teman-teman Infomotif nih, kalau memang ingin merasakan langsung akselerasi seperti apa mobil hybrid kita, itu bisa langsung aja datang ke Suzuki MT Haryono
Jalan Letjen MT Haryono, Wisma Indomobil 1, Kapling 8, lantai dasar. Atau yang memang tidak ada waktu, kesempatan untuk main ke showroom Sandi, boleh Sherlock aja lokasinya Om. Didatengin? Pasti dong. Mau di rumah, di kantor, tempat nongkrong. Promonya nggak hanya di R3 ini aja kan Om? Enggak, bukan hanya di R3 ini aja. Dengan Suzuki itu kan memiliki mobil seperti XL7, Espresso, Baleno, S-Cross, Grand Vitara, banyak lagi ya, sampai ada mobil komersilnya, kita ada carry pickup. Itu juga promonya nggak kalah menarik Om, kayak gitu. Dan memang untuk semua brand kita itu kayak di XL7 juga memang nggak jauh beda sih Om programnya Om. Kalau XL7 masih up to 30 juta memang untuk diskonnya. Dengan ketentuannya DP juga mulai 10 jutaan atau angsuran di angka 5,8 jutaan. Kita juga ada di Baleno itu kita udah ready NIK 2023. Yang memang programnya Om di NIK 2022 atau 2023, NIK 2023 ini kita up to 20 juta untuk diskonnya. Wah, Baleno loh. NIK 2023. Oh, yang terbaru ya berarti? Yang terbaru gitu. Terus yang si mobil gaib tuh Espresso yang banyak sekali dicari orang. Oke, baik. Nah, untuk Espresso itu untuk saat ini kita ready Om. Barangnya ready? Barang ready, mau manual, matic, masih bisa pilih warna. Itu semua ready warnanya. Kita juga memang ada mobil pickup. Pickup kita itu start DP mulai dari suka-suka aja sih Om. Nah, gitu. DP suka-suka tuh menarik ya. Jadi menarik banget. Yang mau beli bisa tentuin mau DP berapa. Betul. Nanti bisa dihitungin sama Om Sandi. Dicari way out, jalan tengah yang paling bagus. Betul. Gue kadang suka bahas sama teman-teman yang nonton nih, kita kadang DM-DM-an juga. Kalau sales kan yang dilihat pelayanannya ya. Betul. Nggak cuman sebelum beli, sampai beli, habis itu ngilang. Sampai salesnya, betul Om. Sampai pelayanan dan lain-lain lu siap layanin ya Om? Siap dong. Yang pasti kalau memang misalkan nih, kita dari pengiriman pertama, itu jangan khawatir juga nih. Buat teman-teman Infomotif yang membeli mobil Suzuki R3 maupun Suzuki lainnya, itu juga kita ada namanya free service juga Om. Oh iya. Free service selama 30 bulan atau 50.000 km. Jadi selama 30 bulan atau 50.000 km itu untuk R3 ini kita cukup isi bensin aja sih Om. R3 ini dari hybridnya itu atau baterainya kita warranty selama 5 tahun Om, atau 100.000 km. Lama juga ya? Lama Om, jadi jangan khawatir untuk membeli Suzuki R3 hybrid ini. Walaupun memang ya bicara kekurangan pasti ada. Setiap unit, setiap kompetitor pasti punya kekurangan dan kelebihan. Kayak gitu kan. Tetapi dengan range harga seperti ini, range harga di angka 250 juta, ya kan? Nggak ada Om, sekelas 250 juta itu udah hybrid. Iya juga sih. Nanti kalau mau mungkin ada komplain yang lain-lain mau nanya, langsung ke Om Sandi aja. Ya, atau kalau pengen nyari kekurangan lebih detail lagi, boleh hubungin Sandi juga. Nah, udah kali ya. Mas Sandi kayaknya Matum nih kurang nih, jelasin kekurangannya. Boleh gak dicariin lagi kekurangan dari R3? Hubungin Sandi aja. Iya. Sandi bawain unitnya biar cari kekurangannya. Betul, sekalian nanya-nanya. Kayak gitu, pokoknya. Betul lah, langsung emosi dia. saya nih, Om. Betul. Jadi jangan beban diri gue ya. Gue di Sandi gitu. Udah Om ya? Oke, siap Kita Om. menerusin cari Siap, ke dalam, oke, Om. masih mau ngejulit-julit. Thank you Om. Oke, kita mau sama-sama, lanjut Om. lagi. Come on guys. Nih guys, sekarang gue ada di interior nih dari R3 GX Hybrid ini nih. Masih dengan tema nyari kekurangan ya. Gampang soalnya. Paling gampang tuh nyari kekurangan. Gimana nyari kelebihan? Standar itu mah. Semua juga bisa nyari kekurangan mah. Nih kalaupun kita harus terpaksa mencari kekurangannya ya oke lah. Kita cari yang sesuai fakta aja. Yang terlihat sama kita nih setir kali ya nih. Setirnya udah keren sebenarnya, keren banget setirnya. Udah flat bottom. Terus ini udah rapi, bahkan ada wood panelnya. Kulit jahit-jahitan. Udah lengkap lah nih, tombol-tombol segala macam. Cuman sayangnya mungkin dia belum teleskopik ya, cuman tilt aja tuh naik turun. Tapi kalau ini kayaknya masih termaafkan menurut gua karena posisinya masih bisa diatur dengan fleksibilitas dari jok. Joknya itu bukan cuma bisa maju mundur tapi bisa naik turun, yang bikin kita bisa cari posisi berkendara yang paling ergonomis buat kita gitu. Ini kalau gua boleh bantu ngejelasin sih gitu kayaknya. Karena dari kekurangan itu lu harus tetap bisa ambil sisi positif gitu. Sisi positifnya harus selalu ada gitu. Tapi sebenarnya ya udahlah. Sekarang dari situ kita bahas spion tengah nih. Ya ini emang sih ini gua kenapa dia belum day night view, bahkan masih manual banget lah gitu. Coba kalau punya XL7 dipasang di sini. Waduh keren banget. Ada kameranya, dashcam ya keren. Tapi sebenarnya ini banyak kita bisa ganti pakai yang aftermarket banyak juga gitu. Itu sih. Terus audio mungkin. Audio
ini udah canggih men sebenarnya audionya. Modelnya juga dia konsepnya yang floating begini, cuman memang yang disayangkan mungkin dari beberapa komentar yang ada di kita tuh belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi sebenarnya koneksi dari handphone ke audio ke head unit ini tetap bisa karena ada Easy Connection. Nah, Easy Connection itu fungsinya tuh sebenarnya sama seperti Android Auto ya. Bisa mengkoneksikan smartphone kita ke head unit gitu. Cuman mungkin caranya yang berbeda, tapi secara konsep sebenarnya sama. Jadi komplain itu masih bisa terpatahkan tuh dengan itu karena secara fungsi masih bisa sama lah. Nah, terus apalagi ya men, sekarang ini nih dia belum ada konsol tengahnya nih. Jadi kalau buat naruh tangan gitu, kalau ada konsol tengah kan enak ya, ada seolah-olah tuh ada armrestnya gitu, armrest yang bisa ditaruh. Jadi ya kosong aja gitu. Walaupun sebenarnya enak buat yang punya anak kecil biasanya yang suka bolak-balik. Jadi lowong, iya lowong. Nyari kerjaan emang. Apa nih? Apa ya bahasanya ya? Ya ada jalan lah gitu. Karena kadang-kadang kita sulit mencari jalan. Jadi, mumpung ada jalan bisa dilewatin, bagusnya gitu. Yaitu konsol tengah. Terus mungkin ini nih seat belt. Seat beltnya dia fix. Jadi nggak bisa diatur. Bandel. Nggak bisa diatur soalnya. Jadi ini modelnya yang fix gitu. Jadi nggak bisa dinaik turunin lah gitu. Sayangnya begitu. Terus ini nih sun visor. Walaupun sebenarnya ada lampu di tengah ya. Cuman mungkin kacanya cuma ada satu di bagian passenger aja. Di driver dia nggak ada nih, nggak ada kaca. Walaupun ya mungkin bisa aja kalau nyari alternatif ketika dia ngaca di sini, kita ngaca di sini lebih gede. Bisa aja begitu. Kalau nyari sisi positifnya ya. Kan kalau gue mah memang mencari atau melihat sesuatu dari perspektif yang positif-positif aja. Gitu. Walaupun semua pasti punya kekurangan lah, tapi di antara kekurangan itu mungkin ada kelebihannya. Termasuk mobil ini. Kalau lu bilang ini mobil banyak kekurangan ya, nggak banyak sih mungkin, tapi ada kekurangannya, ya pasti ada. Semua mobil pasti ada kekurangannya. Tapi setidaknya ada satu value yang menurut gua gede banget. Dengan harga segini, lu bisa dapetin teknologi hybrid di mobil ini. Belum lagi, hybrid itu udah keren banget ya. Belum lagi, lu ditambahin fitur-fitur yang bagus-bagus. Salah satunya, cruise control. Mana ada mobil seharga ini, itu 270-an ya men. Belum dipotong cashback. Dipotong cashback bisa jauh di bawah itu. Lu udah dapat hybrid, mesin hybrid, dan ada cruise control, ada idling start stop yang kalau di macet-macet lu bisa berhenti, mesinnya mati untuk menghemat bensin, nanti bisa hidup sendiri otomatis. Ada hill start assist, ada electric stability program, lengkap banget semuanya, fitur-fitur yang menurut gua di harga segini keunggulan itu bisa nutupin kekurangan-kekurangan yang receh-receh tadi. Belum lagi ditambah bonus-bonus dari si Om Sandi tadi sebutin ya. Ada spoiler, aksesoris, dan lain-lain yang bisa ditambahin. Jadi menurut gua bukannya peres, tapi coba kita berpikir logis. Memang ada kekurangannya, tapi kayaknya value yang didapat, keuntungannya jadi lebih besar sebenarnya. Karena tambahan-tambahan yang tadi gue bilang, yang berupa sesuatu yang besar seperti engine, teknologi, dan lain-lain. Gitu sih men menurut gua. Sekarang kita keluar. Nih guys, kita mau closing. Tapi kenapa closingnya jongkok gini? Untuk menghormati kucing yang tadi. Kemana ya dia? Tadi ada di sini kucingnya. Ya sudahlah. Intinya dari kekurangan yang kita lihat, ternyata banyak terdapat value yang besar, keuntungan yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Dengan harga segini, value-nya ternyata lebih besar dari kekurangan-kekurangan receh yang kita lihat. Karena di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Quotes of the day. Oke guys, gitu aja. Yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Pasti banyak banget yang komentar nih, yang mungkin setuju sama gue atau mungkin nggak setuju, bebas-bebas aja. Ini kan negara demokrasi, yang setuju boleh, nggak setuju juga boleh. Yang mau pesan langsung aja ke Om Sandi, nanti dikasih harga bagus, promo bagus, seperti biasa. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk!